melihat ke dalam tentang kegiatan organisasi yang ada di RW 4. Bagaimana suksesi seorang pemimpin organisasi yang ada di lingkungan RW 4. Seperti apa toh suksesi itu? Pemimpin yang ada di RW 4. Mari kita lihat kegiatannya. Menurut beberapa kalangan sejarawan, konsep rukun tetangga atau disingkat RT dikenal sejak penjajahan Jepang di Indonesia melalui apa yang disebut konsep tonarigumi. Dalam tonarigumi ini juga dipilih seorang kepala tonarigumi yang dikenal dengan kumicho. Nah, biasanya kumicho ini dipilih dari anggota tonarigumi yang paling terpercaya dan berkemampuan. Konsep tonarigumi yang sekarang ini menjadi apa yang dikenal dengan RT atau rukun tetangga. Awalnya di zaman penjajahan Jepang ditujukan sebagai aktivitas bela tanah air, pembagian ransum, dan pembatasan konsumsi. Hingga buruknya demi melayani militer Jepang. Namun di era kemerdekaan dan dewasa ini, RT atau rukun tetangga menjadi sesuatu yang indah dan memberikan pengalaman yang berbeda. Seperti halnya apa yang terjadi di RW 4 Hibat Mangunharjo, Tembalang. RT atau rukun tetangga menjadi wadah terkecil implementasi nilai-nilai demokratis terwujud. Salah satunya adalah suksesi kepemimpinan atau pergantian pengurus. RW 4 Hibat Mangunharjo, Tembalang merasakan bahwa pentingnya suksesi kepemimpinan dan upaya kaderisasi. Suksesi kepemimpinan di tingkat RT pun dilakukan dengan pemilihan secara langsung dan demokratis. Walaupun dengan cara yang sederhana, namun suksesi itu tetap berusaha dijaga dan dikembangkan. Biasanya kita nasional mungkin kita agak berbeda, tapi mungkin ini tidak mewakili langsung saja. Saya melaporkan wilayah RW 04 pada pagi hari tanggal 8 RW 04 mengadakan pengukuhan RW dan pengurus RT 1, 5, dan 6. Mari kita lihat kesaksiannya dalam acara pengukuhan. Suksesi di RT atau bahkan RW tentu berbeda dengan suksesi di tingkat-tingkat lembaga tinggi. Suksesi di RT membutuhkan tidak hanya kesanggupan, namun juga pengabdian. Tidak hanya kemampuan, namun juga keterlibatan untuk berkarya. Walaupun di tingkat RT atau RW, sebuah suksesi dalam menjaga kelangsungan serta kesinambungan karya sangat dibutuhkan. Pergantian kepengurusan dalam sebuah organisasi adalah hal yang wajar, karena tidak selamanya satu individu memimpin terus-menerus suatu organisasi. Individu yang saat ini memimpin suatu organisasi harus memiliki tanggung jawab untuk membentuk calon pemimpin baru. Harapannya, pembentukan tersebut mampu menghasilkan pemimpin baru yang lebih baik serta lebih berkualitas dari kepengurusan sebelumnya. Pada hakikatnya, suksesi dalam organisasi merupakan suatu bentuk pendewasaan demi meningkatnya kualitas sebuah organisasi kemasyarakatan. Layaknya membangun sebuah rumah, fokus pembangunan tidak hanya pada atap sebagai puncak, melainkan seluruh hal yang perlu mendapatkan fokus serta perhatian yang sama. Suksesi ini pun tak hanya berlaku untuk pucuk pimpinan organisasi, namun berlaku juga untuk keseluruhan anggota organisasi. Bung Hatta pernah menyatakan, suksesi atau kaderisasi
Sama artinya dengan menanam bibit untuk menghasilkan pemimpin masa depan. Pemimpin pada masanya harus menanam. Untuk itulah siklus pergantian akan terus bergulir. Seorang filsuf Nikolaus Kopernikus pernah menyatakan dengan indah, setiap cahaya memiliki bayangannya, namun setiap bayangan pasti memiliki pagi yang cerah. Maka masa depan merupakan rangkaian hadiah yang tak terbatas. Untuk itulah, dimulai dari sekarang, suksesi merupakan siklus alami yang harus dijalani apapun organisasi sosial kemasyarakatan. Dan RW 4 Hebat Mangunharjo tidak dapat lepas dari siklus alami ini untuk menjadi semakin dewasa. Jarwo melaporkan.